Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Al-Hadi dari kelas 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang Sultan Turki Utsmani, sang penakluk kekaisaran Romawi Timur, yaitu Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih. Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih adalah orang yang menaklukkan kota yang super susah, yaitu Konstantinopel. Konstantinopel adalah ibu kota kerajaan Romawi Timur. Penasaran gimana kisah beliau bisa menaklukkan Konstantinopel? Ayo kita simak bersama-sama. Sebelum itu jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Muhammad Al-Fatih lahir pada tanggal 29 Maret 1432 di Edirne, ibu kota negara Ottoman Utsmani. Ayahnya adalah Sultan Murad II dan ibunya adalah Humayun. Sejak kecil Muhammad Al-Fatih sudah diberikan guru-guru terbaik oleh ayahnya. Ia dikelilingi oleh ulama-ulama terbaik pada zamannya. Muhammad Al-Fatih mempelajari berbagai ilmu disiplin seperti yang berkaitan dengan Al-Quran, ilmu fikih, matematika, fisika, kimia, dan teknik perang. Sultan Murad II mengetahui jika anaknya memiliki sifat yang sangat keras, tetapi beliau menganggap bahwa sifat yang dimiliki anaknya menjadi modal utama dalam menjadi pemimpin. Guru pertama Muhammad Al-Fatih adalah Syekh Ahmad Al-Qurani. Di bawah bimbingan beliau, Muhammad Al-Fatih mulai menghafal Al-Quran dan mempelajari etika pada usia 8 tahun. Saat belajar, Syekh Ahmad Al-Qurani tidak memperlakukan istimewa kepada Muhammad Al-Fatih. Ia tidak segan-segan menegur Muhammad Al-Fatih dengan sangat keras jika Muhammad Al-Fatih melanggar syariah Allah. Guru kedua Muhammad Al-Fatih adalah Syekh A'aq Syamsuddin. Berbeda dengan guru pertamanya, Syekh A'aq Syamsuddin adalah ulama yang berpengaruh dalam membentuk mental Muhammad Al-Fatih. Bersama Syekh Al-Qurani dan Syekh A'aq Syamsuddin menyiapkan Muhammad Al-Fatih untuk menjadi panglima, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW. Sesungguhnya Konstantinopel akan dibuka. Sebaik-baiknya panglima adalah panglimanya, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukannya. Muhammad Al-Fatih selalu terngiang-ngiang dengan perkataan gurunya. Sebaik-baiknya panglima adalah panglimanya, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukannya. Saya bertanya-tanya, apa yang dilihat oleh mereka sehingga mereka menggambarkan saya menjadi orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Muhammad Al-Fatih yakin betul bahwa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bukanlah dirinya. Karena itu Muhammad Al-Fatih terus berjuang untuk bisa menjadi orang yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah Sultan Murad II berdamai dengan Hungaria pada tanggal 12 Juni 1444, Sultan Murad II memberikan tahtanya kepada putranya yang masih berusia 12 tahun, yang tidak lain tidak bukan adalah Muhammad Al-Fatih. Pada bulan Juli 1444, pada periode pertama masa kekuasaan Muhammad Al-Fatih, pihak Utsmani diserang kerajaan Hungaria yang dipimpin oleh Janas Hunyadi yang melanggar perjanjian gencatan senjata yang tertuang dalam perjanjian Szeged 1444. Dalam keadaan seperti ini, Muhammad Al-Fatih memerintahkan ayahnya untuk kembali naik tahta. Akan tetapi Sultan Murad II menolaknya. Sebagai balasan, Sultan Al-Fatih mengirimkan sebuah surat untuk ayahnya. Jika ayah adalah sultannya, maka pimpinlah pasukan ayah. Tetapi jika aku sultannya, maka aku perintahkan ayah untuk memimpin pasukanku.
Murad II kemudian datang dan memimpin pasukan gabungan Hungaria-Polandia yang dipimpin oleh Władysław III, Raja Hungaria dan Polandia, János Hunyadi, Komandan pasukan gabungan Kristen, dan Mircea II, Pangeran Wallachia. Sultan Murad II kemudian disesak untuk kembali naik tahta oleh Kandariel Halil Pasha yang tidak senang dengan kuatnya pengaruh Syekh A'aq Syamsuddin pada kekuasaan Muhammad Al-Fatih. Akhirnya Sultan Murad II kembali naik tahta sampai akhirnya beliau tutup usia pada tanggal 18 Februari 1451. Sepeninggalannya Muhammad Al-Fatih kembali naik tahta dan dinobatkan di Edirne pada usianya yang ke-19 tahun. Pada 1445, Kekaisaran Bizantium mulai mengalami kemunduran. Mengetahui itu, Muhammad Al-Fatih menganggap ini sebagai peluangnya untuk menaklukkan Konstantinopel dengan tujuan untuk memperluas wilayah dakwah Islam. Pada saat itu, Al-Fatih mulai membentuk pasukannya sejumlah 7.000 orang. Pada siang hari, 7.000 pasukan yang sudah disiapkan ini diberikan pelatihan fisik. Dan pada malam hari, mereka dikumpulkan di dalam barak-barak. Di dalam barak-barak itu ada satu ulama yang akan mendampingi mereka secara spiritual. Para ulama-ulama itulah yang senantiasa mendampingi mereka dengan Al-Quran, hadis, dan kisah-kisah Nabi. Lalu setiap tengah malam mereka semua dikumpulkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Setelah mengumpulkan pasukannya, Muhammad Al-Fatih mulai menyusun strategi. Muhammad Al-Fatih tahu betul bahwa Konstantinopel dikelilingi oleh 3 benteng yang sangat kuat dan tinggi. Dan benteng ini disebut dengan benteng Rumeli Shishari. Selanjutnya, Sultan Muhammad Al-Fatih mulai membeli peralatan perang dari seorang pembuat senjata asal Hungaria yang datang menemuinya bernama Orban. Ia berkata, "Wahai Sultan Al-Fatih, aku sudah datang ke Kekaisaran Konstantinopel, tapi mereka menolaknya dengan alasan mereka tidak cukup uang. Tetapi aku malah ditahan di sana selama 1 tahun. Tetapi bagusnya aku udah tahu seluk-beluknya Konstantinopel. Nah, sekarang apakah Sultan berkenan aku membuatkan senjata untukmu?" Mendengar hal itu, Sultan Al-Fatih menjawab, "Apakah kamu mampu membuatkanku senjata yang bisa melontarkan meriam sebesar ini?" kata Sultan. Benteng ini disebut dengan benteng Rumeli Shishari. Selanjutnya Sultan Al-Fatih membeli alat peralatan perang dari seorang pembuat senjata asal Hungaria yang datang kepadanya bernama Orban. Benteng ini disebut benteng Rumeli Shishari. Selanjutnya Sultan Al-Fatih membeli alat perang dari seorang pembuat senjata asal Hungaria yang bernama Orban. Ia berkata, "Wahai Sultan Al-Fatih, aku sudah mendatangi Kaisar Konstantinopel, tapi mereka menolaknya dengan alasan tidak cukup uang. Tetapi aku malah ditahan selama 1 tahun di sana. Tetapi bagusnya aku jadi tahu bagaimana seluk-beluknya Konstantinopel. Nah, sekarang apakah Sultan mau aku membuatkan senjata untukmu?" Mendengar itu, Muhammad Al-Fatih menjawab, "Apakah kau mampu membuatkanku senjata yang bisa melontarkan meriam sebesar ini?" Mendengar itu, Omar langsung menjawab, "Aku bisa. Aku akan membelinya 4 kali lipat dari harga yang kamu jual ke Konstantinopel." Akhirnya Orban pun membuatkan senjata pesanan Al-Fatih selama 1 tahun.
Pada waktu 1 tahun itu, ia bisa membuat 69 senjata meriam. Selain itu, Al-Fatih juga membuat 400 kapal perang. Sultan Al-Fatih juga terus menambah pasukannya hingga menjadi 2.250 orang. Bu, kita ulang ya Bu sedikit. Mendengar hal itu, Sultan Al-Fatih pun menjawab, "Apakah kau mampu membuatkanku meriam yang bisa melontarkan sebesar ini?" Omar pun langsung menjawab, "Aku bisa." Sultan Al-Fatih kembali menjawab, "Aku akan membelinya 4 kali lipat dengan harga yang akan kamu jual ke Konstantinopel." Akhirnya Orban pun membuatkan senjata pesanan Al-Fatih selama 1 tahun. Selama waktu itu, Orban bisa membuat 69 meriam. Selain itu, Al-Fatih juga membuat 400 kapal. Sultan Al-Fatih juga terus menambah pasukannya hingga menjadi 250.000 pasukan. Oke teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Lanjut part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.